Hai Kak Gre. Halo. Hai, salam Halo. kenal. Apa kabar? Baik. Halo, Putri, salam kenal. Salam kenal Kak Gre, thank you so much udah meluangkan waktunya. Thank you. Senang-senang bisa bisa ada di sini. Kalau ingat Putri, ingat papahnya. Iya, tadi bapakku bilang gitu. Bapakku Dulu, dulu ketemu PBSI, itu aku dari kecil tuh ngintilin terus. iya. Sekarang wah jadi luar biasa. Waduh. Moga keluarga baik-baik aja. Gimana? Iya, tadi salam dari Papa Kak Gre, kata Bapak selamat, katanya very proud of you. Thank you so much. Kak, by the way, selamat sekali lagi atas medali emasnya di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Gimana Kak rasanya berhasil meraih medali emas dan membuat Indonesia tuh Indonesia bangga sekali? Wah, puji Tuhan, masih dikasih kesempatan untuk bisa jadi juara. Dan tadinya juga pikir, gimana ya, maksudnya hal yang tidak pernah kita ekspektasi gitu. Maksudnya aku juga nggak pernah ekspektasi untuk sejauh ini. Maunya cuman ya mungkin sejauh dapat medali aja, itu udah bersyukur Ya, banget. Tetapi dapatnya medali emas, waduh, buat saya itu suatu bonus. sangat luar biasa ya Kak, satu Indonesia nangis terharu bangga banget. Iya, aduh, makasih. Itu juga berkat dukungan teman-teman masyarakat Indonesia yang selalu kasih energi positif waktu nonton, Ya, dimanapun penonton Indonesia berada, walaupun di Jepang tuh kayak sunyi banget, nggak sunyi sih, maksudnya banyak official yang nonton, tapi kan nggak ada penonton ya untuk ya. Olimpiade ini. Jadi, aduh, dukungan yang luar biasa yang selalu dirasakan waktu pas lagi di lapangan sih Jadi semangatnya. energi di bawah ya Kak, energinya di bawah pas ke lapangan ya. Betul, betul. Kak Gre, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, aku penasaran Kak. Jadi kita let's flashback dulu nih. Sebelum Kak Gre mencapai titik ini. Kan kayak katanya inspirasi pertama Kak Gre kan waktu itu tertarik bulu tangkis karena kakak ya, Kak Gre. Iya, karena Nah, keluargaku memang olahragawan kebanyakan gitu. nah, Kak boleh sharing nggak sih ketika awal memulai journey menjadi atlet? Karena kan katanya kuliahnya jurusannya akuntansi. Iya, Nah, gimana tuh waktu itu awalnya mulai journey menjadi atlet bulu tangkis tuh gimana Kak? iya. Jadi aku main bulu tangkis kenal bulu tangkis dari umur 5 tahun dan mulai coba-coba. Iya, dari kecil. Jadi kayak like just a hobby gitu yang kayak normalnya anak kecil lah. Dan my mom waktu mamaku lihat ada bakat, wah anak ini kok bisa mukul gitu, mukul nggak miss gitu, dia punya pas hit Ya. terus di shuttle. Jadi wah kayaknya anak ini udah bakat, jadi mulai tuh kelas TK SD jadi main bulu tangkis sehingga umur 8 tahun tuh kayak waktu itu aku masih di Manado kan, Mhm. masih di Manado. Dan my mom tanya apa mau nerusin bulu tangkis nggak, mau sekolah yang bener nggak, sekolah bulu tangkis yang bener. Terus ya mau lah, namanya anak kecil ditanya umur 8 tahun maunya main apa, ya pasti kan main ya. Iya. Aja. Dan ya udah, akhirnya decided untuk kita merantau gitu, my mom dan aku untuk decided untuk merantau ke Ya. Jakarta untuk bisa ada pelatihan yang lebih intens Nah, gitu. Kak, terus kan waktu itu kan berarti kan sebenarnya juggle kan, ya sekolah juga, kuliah juga, latihan dan segala macam. Dan pasti anak-anak muda sekarang juga banyak ya Kak yang masih sekolah, yang masih kuliah, tapi harus ngebalance antara Betul. passionnya. Waktu itu gimana sih Kak membagi waktu antara latihan, bertanding dan juga kuliah? Nah, waktu memang dari kecil kan waktu udah dikasih arahan dan dikasih pilihan gitu kan, mau main bulu tangkis atau bukan mau main bulu tangkis dengan atau sekolah sih, tapi memain bulu tangkis itu sebagai yang prioritas utama tetapi tidak meninggalkan sekolah. Karena kan masih kecil banget ya kan. Jadi pada akhirnya jalanin dua-duanya, tetapi memang bulu tangkisnya yang lebih pengen diusahakan gitu loh, lebih Ya. pengen dikonsentrasikan pada waktu itu sampai waktu masuk kelas SD, waktu masuk SMP, SMA juga mau ada pelatihan bulu tangkis yang ada sekolahnya, which is itu Ya. di Ragunan Sport School.
Jadi Oke. betul dari kecil memang nggak mau kehilangan edukasinya juga gitu. Ya. Keluargaku tetap harus ada edukasi. Dan waktu itu sembari berjalan memang capek banget sih. Maksudnya kayak like kalau pas zaman SMP SMA itu kita bangun jam 5 pagi, ya kan? Hmm. Bukan, latihan dari mulai start 5 pagi itu. Hmm. 4.30 berarti bangunnya 5 pagi dan jam 7 kelar, Ya. jam 8 sekolah, Ya. sampai jam 2 siang, dan jam 2 siang lanjut sampai jam 7 Wah, 6 gila sih. malam. Jam 8 malam itu sekolah lagi karena harus ngejar mata Iya, pelajarannya. iya. Nah, kayak gitu aja tiap kali gitu. Dan kayak tapi ya wah gila sih, waktu itu sibuknya bukan sibuk, itu kayak nggak ada waktu buat ngapa-ngapain. Kak, Jadi tapi latihan dan tapi kayak ritme latihan kayak gitu kalau yang sekarang nih waktu itu apalagi untuk prepare olimpiade, gimana sih Kak ritmenya latihannya? kan jadi kan aku kan setelah kalau kalau maksudnya ini pas kapan nih? Maksudnya setelah pas Olimpiade sekarang Iya, atau waktu itu pas aku masih kuliah dan kalau sembari bulu tangkis? kalau zaman waktu itu kan tadi kan berarti yang kayak harus ngejar sekolah malam lagi dan segala macam. Terus kalau yang mulai ke sekarang apakah ritmenya masih sama? Enggak, setelah lulus. Jadi kan setelah lulus SMA aku kayak ada ambil waktu sebentar untuk fokus dulu di bulu tangkis, dan berapa tahun kemudian aku baru mau kayak ada kuliah, ada yang bantuin. Maksudnya Oke. kayak udah ada salah satu universitas yang bantu atlet Indonesia khususnya bulu tangkis untuk kita bisa kerjasama, dan ya udah ada chance itu ya udah aku ambil. Maksudnya dan apapun itu, balik lagi aku tadinya jujur aku akuntansi, tapi karena nggak ada pilihan ya udah ambil dulu. Gitulah. Dan ya udah, dan ya berjalan lancar sih. Memang latihannya memang tetap fokus, tapi kuliahnya juga kayak Rabu dan apa kalau nggak weekend kayak gitu. Dan um, pas Olimpiade ini memang full fokus. Setelah habis kuliah itu memang full fokus untuk mempersiapkan karirnya sebagai atlet bulu tangkis gitu gitu aja gitu sih. Jadi Kak, kan kenapa? kuliahnya kan akuntansi. Ada Oh, nggak kayak pelajaran akuntansi atau value akuntansi yang membantu yang membantu menjadi atlet badminton? aduh, um, yang membantu ya sebenarnya waktu kalau aku bisa flashback gini, kan itu kan pengetahuan gitu kan penting ya, sebenarnya apapun itu ya, bukan Ya. bukan hanya aku ngomongnya general nih, bukan hanya tentang satu akuntansi aja, tetapi waktu kita main bulu tangkis itu waktu kita ada pengetahuan sedikit itu kan melatih otak kita juga sebenarnya di dalam karir kita di dalam bulu tangkis, walaupun nggak nyambung ya, Iya. tetapi ada sisi psikologinya yang itu akan berguna buat kita pada saat main bulu tangkis. Waktu kita dilatih juga tentang pelajaran, misalnya matematika, I had fisika dan segala macam. Aku sukanya sejarah, sukanya Iya. hal-hal yang berhubungan dengan jauh dengan akuntansi lah pokoknya. Tetapi ketika itu dilatih, otomatis aku ngerasa ada banyak apa namanya bergunanya gitu. Yang ngerasain tuh kita sendiri kalau kita mau berproses dengan itu ya, dengan sisi baik lagi dengan pengetahuan, cari pengetahuan gitu. Jadi tetap ya kayak intinya tetap kepake lah ya Kak. Pasti pasti Iya. kepake. Kalau ya akuntansi, kalau kalau lebih spesifiknya ya apa ya, sekarang misalnya ngitungin perpajakan misalnya, kan aku Iya. itu perpajakan, jadi harus kayak gimana itu kan pasti. Iya. Itu penting loh Kak. Apa? Itu penting. Iya. Nah, Kak Gre, kan tadi kita udah bilang, kan tadi Kak Gre udah bilang nih, bulu tangkis dari usia yang sangat muda banget ya kan, dari masih kecil banget. Apalagi waktu itu Kak Gre sekeluarga akhirnya memutuskan pindah ke Jakarta biar bisa fokus di bulu tangkis gitu ya Kak. Nah, dengan semangat dan ambisinya untuk bisa mencapai mimpinya Kak Gre sekarang gitu ya, mentality atau value apa Kak Gre yang selalu Kak Gre pegang untuk bisa lompat lebih tinggi dan menjaga semangatnya nih hingga bisa terus konsisten mengejar mimpi? Ya, ya itu uh, yang aku sangat admire gitu, sebagai bukan admire lah, maksudnya teman-teman aku itu semua kan kita mulai dari young age ya. Terus kita Ya, udah dikasih keputusan, like my mom udah ask me about this decision yang aku harus buat di umur 8 tahun. Jadi iya. otomatis kita udah belajar komitmen dari kecil. Mentality yang punya komitmen.
Dan waktu kita punya komitmen itu tanpa aku sadarin sih waktu kecil, oke, aku harus decide untuk jadi pemain badminton sebagai karir aku. Oke, jadi berarti pada saat aku mempunyai komitmen, waktu aku menjalankan proses itu, jadi pada akhirnya nggak gampang nyerah. Pada akhirnya mental itu terbentuk waktu kita dari kita kecil. Jadinya apapun yang menjadi halangan dan misalnya like kayak olahraga kan mungkin kalau zaman dulu ya, aku bilang zaman dulu kan dibilangnya mungkin belum diperhatikan, belum masih sulit atau olahraga sulit jadi juaranya. Banyak mungkin yang jadi dokter tapi nggak banyak yang jadi juara satu di juara dunia gitu atau juara olimpiade gitu. Cuman orang-orang yang terpilih, misalnya orang-orang yang betul-betul mau dari. Nah, jadi pada saat itu di badminton ini aku belajar betul-betul bagaimana komitmen untuk stay dengan apa yang kita telah pilih. Tujuannya itu sangat jelas. Waktu kita kejar, kita pengen jadi juara dunia. Well, kejar aja itu, kejar itu sampai semaksimal mungkin. Pada akhirnya mentality itu terbangun dengan sendirinya. Kayak gitu sih. Kak, tapi kan banyak nih anak-anak muda yang mau mengerjakan sesuatu, kadang-kadang kita tuh paling susah tuh konsisten. Karena banyak batu-batu skillnya kan. Kadang-kadang proses itu terlalu panjang, selalu sulit. Gimana Kak saat kayak down dan segala macam, gimana caranya biar kita bisa terus konsisten? Ya, baik lagi sebenarnya anak muda itu penuh dengan kreativitas. Seperti yang mungkin ya Putri lagi lakukan sekarang ya di dunia kreatif yang what I read in the news gitu kan. Terus tentang kreativitas, baik lagi kenapa kalau konsisten itu mungkin kan kalau itu kan pekerjaan adalah sesuatu yang mungkin kita lakukan setiap hari dan bosan. Misalnya I have to practice every day, badminton lagi, bulu tangkis lagi dari umur 5. Nah, bagaimana sebenarnya kita mampu untuk bisa beradaptasi dengan rasa kebosanan itu dengan apa? Dengan creativity. Dengan waktu kita dapat kreativitas, kita harus yang sendiri dong yang menciptakan kreativitas. Kita bisa melihat, menginspirasi ke orang lain bagaimana cara dia misalnya aku ternyata latihan ini ya yang membuat aku maju, ya udah coba aku lihat deh, aku ikutin dulu. Itu semua harus dimulai sehingga kita nggak ada rasa bosan dan tetap akan terus punya konsisten untuk bisa menuju tujuan dan goal yang kita mau gitu. Oke. Kak, berarti aku mau tahu juga lesson learn terbesar apa yang didapatkan selama perjalanan karir Kak Grace sebagai atlet hingga saat ini? Lesson learn yang terbesar? Ya. Mungkin ya itu tadi, mungkin dengan umur, maksudnya dengan perjalanan panjang banget ya, dan sekarang juga aku udah di umur sebegini, yang terbesar itu memang tidak pernah untuk mau give up atau menyerah dengan impiannya, ataupun setelah itu bukan impian, pada akhirnya itu menjadi passion. Dengan passionnya lah, aku nggak bisa bilang impian sih, tapi passionnya berarti karena aku mengetahui bahwa aku cinta banget sama olahraga ini, jadi waktu misalnya let's say yang aku pernah, maksudnya olimpiade diskualifikasi 2012, aku didiskualifikasi dan itu membuat aku mau patah semangat dan aku udah mau give up lah untuk nggak mau nurusin jadi pemain bulu tangkis lagi dan mendingan aku mau sekolah karena pada saat itu aku lagi kuliah juga. Gitu. Jadi pada saat itu kayaknya udahlah, kayaknya mendingan sekolah aja gitu, jadi yang bener, nggak usah jadi pemain. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang membuat aku pada akhirnya menjadi kuat di dalam karakter. Aku terbentuk karakter waktu aku menghadapi tekanan demi tekanan, apalagi ini kita bukan bicara tentang diri sendiri, tapi waktu kita berbicara tentang nama negara ini, kita udah bawa nama Indonesia gitu di belakang, gitu di punggung tiap kali, di dada. Nah, itu sesuatu hal yang saya belajar bahwa hidup saya ini bukan punya saya sendiri. Hidup saya ini juga buat orang lain gitu. Jadi buat bangsa ini, bisa berguna buat bangsa ini. Jadi pada akhirnya nggak mau give up dengan gitu aja sih.
Ya. padanya. Berarti Kak Grace sebenarnya proses tuh penting banget ya. Karena dengan Betul. melalui semua proses itu jadi kayak sebenarnya membangun value, membangun karakter Kak Grace juga. Jadi proses is very important ya Kak untuk Iya, ya. dilewati. Iya, Nah, iya, betul. Kak, kan tadi kita udah ngomongin soal proses nih ya Kak. Dari kita udah ngomongin soal anak muda juga. Nah, saat ini tuh banyak banget generasi muda yang sudah memulai karirnya. Dari kita udah bisa lihat ya Kak, muda-muda banget sekarang. Udah belasan tahun mulai karir, udah jadi pengusaha gitu. Nah, menurut Kak Grace sekarang sebesar apa pentingnya untuk menabung atau investasi bagi anak-anak muda? Oke, bicara investasi dan menabung ya. Ya, Sebenarnya anak muda itu kita masih muda, aku masih muda, kamu juga masih muda. aku Kita juga masih masih harus muda. sama-sama. Kita, Iya, kita, makanya kita. Berasa lihat tua. Putri dulu masih kecil masalahnya. Ini jadi ngerasa, saya berasa kok gini-gini aja. Jadi yang dipunyai anak muda itu sebenarnya adalah waktu dan Ya. tenaga, ya kan? Ya. Kita kalau mau dibilang kita punya uang atau materi belum ada gitu. Ya. Maksudnya kita harus cari dulu. Berarti yang dulu aku belajar sebagai sisi aku sebagai pemain bulu tangkis waktu ya umur belasan lah atau umur early 20s gitu, aku belajar bahwa yang aku punya tuh waktu dan tenaga. Aku nggak bisa mikirin seberapa banyak ya aku dapat nilai kontrak atau seberapa besar gitu. Tapi yang Ya. aku pengen pikirin itu adalah gimana caranya aku meningkatkan kualitasku dengan menggunakan waktu dan tenaga yang aku punya, karena anak muda punya tenaga gede Betul. banget gitu loh. Betul. Dia bisa kesana kemari, waduh gila, makin sekarang makin tua kayaknya Capek. aduh pengennya Iya, tidur iya. aja. Iya kan, jadi pengen tahu sesuatu, pengen penasaran akan sesuatu, kayak pengen penasaran akan sesuatu tuh lebih gede banget gitu loh, untuk terus pencobanya tuh kayak nggak takut gitu. Kalau Ya. waktu aku kecil tuh kayak aku coba apa aja nggak takut gitu loh, biarin Betul. aja gitu kan. Karena tanggung jawabnya juga belum banyak kan, Kak? Benar-benar betul, tanggung jawabnya belum banyak gitu. Dan eh nggak juga sih, aku waktu itu udah Udah, waktu udah tanggung bangunan. jawab. Jadi kalau mau mulai ini ya jadi, tapi ya masih aku baunya, kalau dari sisi aku cuman aplikasikan itu kepada waktu aku latihan. Aku latihan Ya. kayak misalnya aku harus ekstra. Aku Hmm. latihan harus ekstra karena punya tenaga banyak. Aku harus cari pengetahuan sebanyak mungkin gimana caranya ngelawan si A, B, C, D gitu. Dan ya seperti itu. Dan itu aku rasa itu investasi yang sangat 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 penting buat anak muda zaman sekarang. Bukan Setuju. hanya ngomong tentang seberapa you bisa make money atau make the apa ya Setuju. pencapaian lah Ya. gitu, atau pencapaian gitu. Jadi ya it's good untuk punya pencapaian di masa muda, tetapi lebih untuk supaya tidak stres atau ekspektasi terlalu tinggi gitu, kita Nah, harus itu tuh. stay to the process dulu. Iya kan, Iya. kita punya Setuju. ekspektasi tinggi gitu loh, Setuju. jadinya padanya Setuju. give up sendiri nantinya. Iya. Mendingan Kadang-kadang enjoy the process. betul, setuju. Jadi tadi proses dan tadi aku setuju banget sih. Kita harus bisa manage expectation ya, Kak. Iya Itu betul. kalau nggak stres banget sih. Nah tadi selain investasi energi untuk hal positif, aku ada info nih Kak buat teman-teman yang lagi nonton saat ini, Apa bahwa nih? sebenarnya banyak juga pilihan buat menabung atau investasi yang bisa kita mulai dari sekarang, seperti yang ada di tabungan BNI yang bekerja sama ngobrol sama Yes. Resmaunya. Itu ada tabungan BNI Taplus Muda, ada fitur Life Goals di BNI Mobile Bankingnya untuk bantu kita achieve goal tersebut, apa yang kita impikan. Jadi terkadang Ya. kita suka mudah terdistraksi ya dengan belanja macem-macem. Nah, Ya, fitur ini bisa dan banget inilah ngebantu kalian untuk keep on track goal tabungan betul. kita. Juga bisa set target goal juga. Jadi buat short term atau long term, nabungnya jadi lebih mudah dan bantu banget buat konsisten. Karena tadi kita sudah ngobrol kayak Kak Gre bahwa konsisten adalah salah satu kunci yang sangat penting. Gitu. Betul. Nah, Kak Gre, tadi kan keberhasilan Kak Gre dan Kak Apriani ini di Olimpiade Tokyo kemarin tentu menjadi sebuah harapan dan semangat baru gitu ya bagi Indonesia, terutama yang paling penting adalah bagi atlet muda untuk bisa terus semangat. Nah, menurut Kak Gre bagaimana sih Kak opportunity generasi muda ke depannya sebagai atlet, dan apa strateginya nih untuk atlet-atlet muda ini untuk mereka bisa dapat lompat lebih tinggi dan terus mengasah kemampuannya? Seperti yang kita ngobrolin tadi adalah tetap stay on track
Maksudnya sewaktu kita udah memilih suatu tujuan, misalnya let's say jadi tukang masak, apalah YouTuber atau jadi finance di bidang finance juga, Ya. ya kita nggak bisa gini. Kegagalan itu pasti mungkin akan bisa terjadi dalam kehidupan kita gitu waktu kita memilih sesuatu. Tetapi waktu kita masih muda kita punya free waktu untuk bisa memilih, dan waktu kita gagal kita bisa coba lagi yang lain atau kita bisa coba lagi dengan hal yang kita suka. Ya. Jadi iya, jadi menurut aku nothing tulus ya jadi anak muda tuh. Maksudnya Ya. jadi nothing tulus banget. Iya, betul. Iya, Jadi harus semangat ya Kak, dan opportunity-nya pasti iya besar. iya betul opportunity-nya pasti besar gitu. Kak, kan kemarin udah menang medali emas nih di Olimpiade Tokyo 2020. Selanjutnya apa goal yang ingin dicapai? Hey, goal yang ingin dicapai. Yang pasti karena sekarang mungkin kan aku udah berkeluarga juga, jadi aku akan memprioritaskan lebih lagi waktuku untuk keluarga, dan itu goal yang pertama karena kan dari kecil tinggalnya di asrama juga. Jadi ya sudah 11 tahun dan sampai sekarang, jadi coba untuk mau membalance life-nya itu dengan salah satunya cara dengan bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Itu dulu yang satu, dan kemudian memang udah ada dari beberapa tahun sebelumnya memang udah ada set untuk mempunyai apa yang saya harus lakukan setelah saya berhenti bermain bulu tangkis. Jadi misalnya kenapa saya kuliah, kenapa saya investasi, kenapa saya membuka peluang bisnis, kenapa saya jadi itu udah dipikirkan 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya. Jadi itulah kira-kira mungkin rada ini cuman udah bisa tahu lah ya. Dan itu penting ya Kak ya. Itu pentingnya untuk kita tuh bisa harus plan jauh-jauh hari ya Kak, jauh-jauh tahun bahkan ya. Iya, untuk bisa oke long term-nya apa nih, gimana cara bisa sustainable dan segala macamnya. Iya, Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Kak Gre. Iya, terima Kak, kasih. pertanyaan terakhir. Yes. Biasanya setiap aku ngobrol sama narasumber di Ngobrol Sore Semuanya, aku selalu tanya pertanyaan pamungkas ini. Yaitu ada, kalau misalkan nanti Kak Gre nonton lagi wawancara kita, ya, apa yang Kak Gre ingin sampaikan untuk diri Kak Gre di 5 tahun ke depan? Wow. Biasanya kan flashback ya, ngomongnya sama yang kecil. Apa? Ini 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya? Ya. Mungkin aku akan tetap berterima kasih kepada diriku yang 5 tahun kemarin. Aku akan tetap berterima kasih karena pilihan hidup adalah pilihan kita sendiri. Itu menurut aku belajar itu salah atau benar, it doesn't matter. Yang penting how you grow sebagai seseorang. Jadi waktu mungkin aku sekarang nih atau nanti aku salah ngomong nih, salah ucap gitu kan, I make mistake, ya that's okay. Nanti aku lihat lagi, aku nggak mau menyesal sih, tapi aku thank you ya, mungkin caranya dengan obrolan ini aku bisa lebih apa namanya, lebih bisa bijak kali ya ngomongnya gitu kan. Jadi itu ya how I grow sih nantinya pada akhirnya gitu. Intinya terus bertumbuh ya Kak. Iya, tuh terus bertumbuh. Semoga Kak Grace sehat-sehat selalu, senang bisa ketemu secara virtual. Semoga kita bisa terus secepatnya ketemu secara langsung Kak Grace. Yes. Kak, dan di NSS Live Instagram kolaborasi sama BNI ini, di setiap episodenya kita akan mendonasikan uang sejumlah 25 juta kepada pihak yang dipilih oleh narasumber. Kira-kira Kak Grace mau mendonasikan nominal tersebut kemana? Oh ya, jadi ada satu panti asuhan itu di Manado, namanya di Romboken, daerah Romboken namanya. Oke. Jadi waktu aku habis juara Olimpiade dan pas sehari sebelum aku ulang tahun, mereka tuh pasang video di Instagram
dan dengan tulus memang merayakan kemenangan kita, dan juga aku lihat dengan tulus merayakan pas banget ulang tahun. Padahal aku nggak diundang, maksudnya aku nggak diminta apapun, Iya. tapi terus mereka melihat aku benar-benar pas lagi gila, langsung kayak Terharu ya. tersentuh, iya terharu, kayak mereka merayakan kemenangan ini dan mereka merayakan ulang tahun, padahal mereka nggak minta apa-apa, mereka nggak minta apapun, mereka nggak minta dana. Terus mereka waktu aku lihat mereka kasih raket bulu tangkis ke anak-anak kecil yang di panti asuhan. Terus aku kayak, aduh, aku nanti nih kalau udah kelar acara semuanya kan, kemarin tuh waktu lagi hectic banget kan, aku pengen ke situ gitu loh, pengen ke panti asuhan itu dan bisa ketemu sama mereka gitu. Jadi kayak jadilah tadi langsung kayak pikirnya pengen kasih sesuatu buat mereka memang sih. Jadi ya mungkin bisa membantu anak-anak yang di panti asuhan di Sulawesi Utara. Oke, kita akan mendonasikan situ. Kak Gre, terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Ngobrol Sore semuanya live Instagram bersama Benny. Jangan lupa untuk terus nonton setiap hari Senin jam 7 malam di Instagram Putri_Tanjung. Kalau ingin nonton lagi obrolan kita berdua bisa ditonton di 20 detik di detik.com. Terima kasih banyak Kak Gre. Terima kasih. Bye-bye. Sehat-sehat ya Kak Gre. Bye-bye. Sama-sama. Bye semua.